Seorang CEO wanita yang sedang makan melihatku jongkok di pinggir jalan membuka lapak ramalan. Mengira aku benar-benar tidak punya uang untuk makan. Lalu dia memesankan satu porsi untukku. Namun aku adalah orang di luar urusan dunia. Paling takut berutang sebab akibat. Untuk membalas kebaikannya, aku pun menawarkan untuk meramal satu nasibnya. Setelah mengamati raut wajahnya, aku langsung berkata tanpa ragu. Sejak kecil keluargamu berkecukupan. Terlahir dari keluarga kaya. Sepanjang hidup tak perlu khawatir soal uang. Namun ikatan keluargamu tipis. Orang tuamu meninggal sejak dini. Tidak punya saudara kandung. Kamu adalah anak tunggal di keluarga. Namun kamu punya seorang kakak yang sangat dekat denganmu. Atau mungkin adik perempuan. Seharusnya anak angkat orang tuamu. Meski keberuntungan hartamu sangat baik. Namun selain rezeki, keberuntungan lainmu semuanya buruk. Dalam hidupmu akan ada 4 bencana besar. 2 di antaranya sudah terlewati. Bencana pertama adalah saat orang tuamu meninggal. Hidupmu ditebus oleh nyawa kedua orang tuamu. Bencana kedua terjadi sebelum pergantian tahun. Selesai bicara aku sedikit mengernyit. Belum sempat melanjutkan. Asisten yang di sampingnya lebih dulu tertawa kecil. Bos saya adalah CEO Grup Lu. Semua yang kamu katakan bisa dicari di internet. Kemampuan menipumu saja masih setengah matang. Benar-benar penipu. Kemampuan profesionalmu buruk. Kata-katamu sepenuhnya menyalin informasi online. Ini terlalu tidak profesional. Bencana besar ketiga Presiden Lu terjadi hari ini. Akan terjadi di arah utara. Jika ingin menghindari bencana ini. Sejak kamu berniat meninggalkan warung kecil ini. Sepanjang jalan pergi ke selatan jangan ke utara. Setelah kembali ke rumah. Sebelum dini hari ini sebaiknya jangan keluar lagi. Saat itu pemilik warung kebetulan datang mengantar makanan. Mendengar ucapanku. Anak muda, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Bagaimana kalau kamu bantu hitungkan untukku? Kapan aku bisa jadi kaya? Kamu yakin mau dihitung? Aku menunjuk papan karton yang kutaruh di kursi. Begitu melihatnya si bos kecil buru-buru menggeleng. Aku tidak mau. Semahal ini mana sanggup aku bayar. Tukang ramal buta di pasar depan sekali hitung cuma 2,50. Tokoku sehari saja tidak dapat 1.000. Bos tadi murni cuma ikut alur pembicaraan. Sengaja bercanda dengan anak muda itu. Merasa anak muda semuda ini. Mana mungkin benar-benar mencari nafkah seperti ini. Tapi tak disangka anak muda itu benar berani bertanya mau dihitung atau tidak. Bos kecil jadi penasaran lalu bertanya lagi. Hasil hitunganmu untuk Tuan Lu ini. Jika hari ini dia keras kepala. Kalau dia tidak mendengarkanmu. Dan tetap pergi ke arah utara hari ini. Apa yang akan terjadi padanya? Luka berat dan koma hampir 2 tahun. Aku menjawab dengan wajah datar. Begitu kata-kata itu terucap. Suasana langsung hening. Pemilik warung melihat situasi ini. Juga sadar tidak pantas lagi bercanda. Lalu cepat-cepat menoleh kembali ke dalam warung. Berpura-pura masih ada urusan yang harus dikerjakan. Di antara 3 orang itu, asisten Yan masih belum pulih dari keterkejutannya. Aku fokus menunduk makan. Bagiku, selesai meramal dia membayar uang makan. Makan kali ini aku santap dengan tenang. Justru Lu Yan sebagai pihak terkait. Reaksinya terhadap ramalan ini terlalu datar. Bahkan malah bertanya hal yang tidak penting. Siapa namamu? Aku menelan makanan di mulut lalu menjawab Wu Qian. Marga Wu mulut Tian asisten Wu bertanya. Kamu dari etnis minoritas ya dari suku mana? Aku menjawab. Masuk ke lembah Wu Fang. Guru memberiku nama. Nama duniawi sudah lama tidak kuingat. Sampai ke Wu Fang Fang. Nama duniawi. Adalah salah satu ingatan yang disegel dan diambil. Jadi aku bilang tidak ingat. Itu benar-benar tidak ingat. Asisten Yan sedang penasaran lembah Wu Fang itu di mana. Baru hendak membuka mulut bertanya. Namun melihat kursi roda Lu Yin bergerak sedikit. Karena reaksi profesional, asisten Yan langsung berdiri. Menoleh ke belakang baru sadar sopir sudah membawa mobil ke sini. Berhenti di pinggir jalan. Lu Yan sudah lebih dulu menuju mobil. Asisten Yan buru-buru menyusul. Aku melihat Lu Yan satu tangan memegang pintu mobil. Satu tangan memegang kursi belakang. Asisten Yan membantunya berpindah dari kursi roda ke mobil. Aku mendecak lidah dengan sedikit menyesal. Kalau saja energi rohku melimpah. Masih bisa membuka jimat roh. Belum tentu tidak bisa menyembuhkan kaki Tuan Lu ini. Setelah mobil dinyalakan, asisten Yan berkata tanpa pikir panjang. Orang bernama Tuan Lu itu kemungkinan besar penipu. Tempat bernama lembah Wu Fang itu pun aku belum pernah dengar. Kalau benar punya kemampuan sebesar itu, tidak mungkin sampai tak sanggup makan satu kali pun. Tuan Lu tidak mengatakan apa-apa. Hanya menunduk dan mengusap pelipisnya. Tiba-tiba bertanya apa agenda sore ini. Asisten Yan langsung menyingkirkan sikap santai saat mengobrol tadi. Kembali ke mode kerja. Pada sore hari, Departemen Riset ada rapat yang perlu dihadiri Tuan Lu. Di rumah lama kakek menelepon pagi tadi. Memberitahu Tuan Lu untuk pulang malam ini makan bersama. Katanya ada sahabat lama keluarga Lu yang akan berkunjung. Setelah berkata begitu asisten Yan tiba-tiba sadar. Tidak mungkin kebetulan begini kan. Baik perusahaan maupun rumah lama. Sepertinya semuanya berada di arah utara. Tunda rapat ke besok pagi. Lalu telepon kembali ke rumah lama. Katakan saja tubuhku kurang enak. Hari ini aku tidak akan ke sana. Setelah Lu Yan selesai berbicara dengan asisten Yan, dia langsung memerintahkan sopir pulang ke rumah.
Keluar dari gang kecil ini lalu langsung belok kanan. Arah mobil seperti menuju kawasan selatan. Asisten Yan tidak berani bicara. 1 menit lalu dia baru saja bilang itu penipu. Namun Tuan Lu tiba-tiba membatalkan semua agenda sore. Dan langsung pulang ke rumah. Dari restoran ke Villa Luyan. Butuh 1 jam perjalanan mobil. Asisten Yan sampai mobil masuk ke kompleks perumahan. Baru berani mengeluarkan ponsel untuk scroll video pendek. Tak disangka begitu membuka aplikasi. Langsung muncul berita besar terpanas di daerah setempat. Terjadi kecelakaan besar di ruas Jalan Hongyang. Kalau bukan karena Tuan Lu mendadak pulang, yang terjebak di sana tentu juga mobil berisi 3 orang ini. Semakin dipikir asisten Yan semakin merasa. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke atas. Sekarang dia akhirnya tahu apa arti benar-benar kebetulan. Tuan Lu itu memang punya sesuatu. Asisten Yuan sekarang sampai ingin merangkak ke sana. Memeluk paha orang hebat itu. Tadi dia seharusnya tidak meremehkan orang itu. Bahkan menyindir orang itu sebagai penipu. Orang itu memang masih muda, tapi dia memang benar-benar bisa. Setelah selesai makan di sini, aku memeluk papan karton lalu duduk kembali ke tempat semula. Di sini orang lalu lalang, namun semuanya buruh bangunan. Saat lewat di depanku mereka tertarik dengan penampilanku. Melihatku 1 kali lagi, lalu setelah melihat tulisan di papan karton, mereka memaki dengan sebutan orang gila. Lalu pergi lagi melewatiku. Tidak mengejutkan, ini kembali jadi hari tanpa pelanggan. Sekitar jam 9 malam, di warung kecil ini hanya ada buruh yang duduk berkelompok, minum sedikit arak sambil mengobrol. Saat mereka pulang kerja aku duduk di sini. Saat mereka datang makan malam aku masih di sini. Bekerja di proyek ini malam hari. Sudah lebih dari setahun. Bicara dengan pemilik warung, lalu memanggil pemilik warung itu. Menanyakan apa urusan orang itu. Sudah larut tapi belum pulang. Kalau makin malam di sini hampir tak ada orang. Aku juga tidak begitu tahu. Dari pagi sudah duduk di sini membawa papan karton. Katanya bisa meramal nasib orang. Sepertinya juga tidak punya uang untuk makan. Sore tadi masih meramal untuk seorang bos. Sebagai gantinya dapat 1 kali makan siang. Pemilik warung menggaruk kepalanya. Orang itu mentraktirnya makan. Dia juga tidak tahu harus berkata baik tentang orang itu. Malah bersikeras bilang hari ini orang itu dapat hadiah besar. Wang Cheng adalah orang yang berhati lembut. Begitu mendengar tidak punya uang untuk makan, dia langsung meletakkan sumpit dan bangkit berjalan keluar. Anak muda di sekitar sini penuh lokasi proyek. Orang yang lalu lalang juga sangat beragam. Sudah malam kamu sendirian di sini tidak aman. Wang Cheng menasihati. Apa kamu bertengkar dengan keluarga lalu kabur dari rumah? Tak peduli marah apa dengan keluarga. Keselamatan diri sendiri yang paling penting. Cepat pulang ke rumah. Sambil bicara Wang Cheng merogoh saku. Di sini ada 100 yuan. Ambil untuk naik taksi pulang. Lalu beli sesuatu untuk dimakan dan diminum. Anak muda seperti kalian kan paling suka minum teh susu. Katanya di internet kalau anak muda sedang tidak senang. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 gelas teh susu. Saat pulang beli 1 gelas. Biar hatimu sedikit lebih senang. Untuk orang yang berhati baik, aku selalu punya sedikit lebih banyak kesabaran. Aku menoleh lalu tersenyum ke arah Wang Cheng. Menggeleng dan menjelaskan bahwa aku tinggal di dekat sini. Wang Cheng menggaruk kepala. Benarkah aku sudah tinggal di area ini bertahun-tahun? Kenapa dulu tidak pernah melihatmu? Pak baru pindah ke sini beberapa hari ini. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk memang bisa dibilang begitu. Aku baru datang beberapa hari ini. Pantas saja terasa familiar. Wang Cheng juga tidak menarik kembali uang itu. Langsung menyelipkan uang itu ke tanganku. Pegang dulu beli makanan yang enak. Lalu cepat pulang ke rumah. Melihat penampilanmu apa kamu masih sekolah menengah? Kalau pulang terlalu malam orang tua akan khawatir. Aku sebenarnya ingin mengembalikan uang itu. Namun saat mengangkat kepala kebetulan sebuah mobil kecil lewat. Lampu mobil itu menyinari wajah Wang Cheng. Baru saat itu aku bisa melihat wajah Wang Cheng dengan jelas. Sekali melihat aku mengerutkan kening lalu berpikir. Kemudian aku menggenggam uang itu di tangan. Ku terima 100 yuan ini darimu. Anggap saja sebagai bayaran aku meramal untukmu. Aku ambil sebagai harga pembuka. Kalau aku memungkinkan, Paman tolong ceritakan tanggal lahir 8 aksaramu. Aku melihat sesuatu dari raut wajahmu. Perlu digabung dengan 8 aksaramu untuk dihitung. Wang Cheng tersenyum. Dalam hati menganggapnya hanya menghibur anak kecil. Kalau sudah selesai meramalku, kamu cepat pulang ke rumah. Besok masih harus sekolah kan? Wang Cheng juga menggenggam uang itu sambil berbicara. Tadi aku dengar pemilik warung bilang, anak muda ini tidak pandai memilih kata manis. Katanya dia ingin tahu anak muda ini akan berkata apa lagi nanti. Aku melihat anak muda itu menghitung dengan jari. Bibirnya bergerak pelan, tidak tahu sedang merapal apa. Tiba-tiba dia mengangkat pandangan menatapnya. Lalu keningnya berkerut erat. Paman dari 8 aksaramu terlihat. Kamu lahir di wilayah utara. Di rumah ada 6 saudara. Ada kakak di atas. Ada adik di bawah. Kamu anak keempat. Di rumah tidak terlalu diperhatikan orang tua. Saat kecil pernah dikirim ke keluarga orang tua angkat. Kemudian orang tua angkat punya anak kandung. Lalu mengirim kamu kembali ke orang tua kandung. Wang Dai wajahnya penuh keterkejutan. Ternyata semuanya tepat. Kamu memiliki nasib menikah terlambat. Dan pernikahan tidak mulus.
Keturunan pun tidak banyak. Saat ini kamu sudah bercerai bertahun-tahun karena suatu hal. Di bawah lutut hanya ada satu anak perempuan. Tahun ini baru berusia 5 tahun. Diasuh di kampung halaman di utara. Pemilik warung keluar ikut meramaikan. Mendengar ucapanku lalu tertawa. Hal seperti ini semua rekan kerjamu juga tahu. Apa anak muda ini pernah dengar urusanmu? Lalu datang ke sini hanya untuk menghiburmu. Aku tidak menghiraukan pemilik warung. Terus berbicara dengan Wang Cheng. Kali ini nada bicaraku berubah sangat serius. Bahkan membawa nada perintah. Sekarang juga telepon orang tuamu di kampung. Suruh mereka segera keluar mencari anak perempuanmu. Cari ke arah yang ada air. Melihat Wang Cheng masih terdiam, nada bicaraku jadi lebih keras. Masih bengong buat apa?